Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir di channel ini. Terima kasih banyak yang udah subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, seperti biasa, sebelum itu kita ucapkan dulu syukur kepada Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya teman-teman, terima kasih banyak yang udah mampir di channel ini. Terima kasih banyak ya. Ini readingan untuk kalian semua. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kalian, atau mungkin ada pesan-pesan buat kalian juga, seperti itu ya teman-teman. Untuk kalian yang uh, mampir di channel ini ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Oke, di 2020 apa yang kalian rasakan? Perubahan apa yang kalian rasakan di 2020? Oke, kita sharing ya teman-teman. Kalau menurut aku di 2020 amat sangat luar biasa ya. Terus aku merasa 2020 itu waktu itu sangat cepat sekali berlalu ya, amat sangat cepat sekali. Aku merasakan ya seperti itulah ya, seperti ya cepat sekali gitu, cepat sekali berganti tahun ya. Coba kalian merasa nggak sih 2020 itu uh, ya secepat yang kalian rasakan? Aku sih merasa seperti itu 2020. Yang aku rasain di 2020 banyak banget cobaan, banyak banget ujian. Ya pasti untuk kalian juga ya, apalagi dengan pandemi. Ujiannya untuk kita semua pasti berat sekali ya. Bukan hanya masalah finansial, tapi juga kesehatan. Ya semuanya terkena dampaknya ya. Untuk diriku pribadi, 2020 amat sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar ujiannya aja, tapi aku merasakan dampak atau kebijaksanaan atau solusi atau apa ya, semacam kebaikan yang aku dapat ya. Hal positif yang aku dapat, bukan hanya hal negatifnya aja yang aku rasain, bukan hanya masalahnya aja yang aku rasain, tapi di balik semua itu yang aku rasain adalah hal yang positifnya atau kebaikan yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta alam semesta yang diberikan kepadaku sangat luar biasa ya. Jadi yang aku ambil petik hikmahnya dari tahun 2020 adalah dimana hal negatif atau masalah yang terjadi di dalam hidup kita itu nggak semuanya menyakitkan ya teman-teman. Jadi kebaikan yang diberikannya itu lebih lagi dari apa yang kita pikirkan. Kebaikan yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, keinginan kita malahan yang diberikan melebihi ekspektasi yang kita pikirkan. Karena aku yakin pemberian Sang Maha Pencipta itu jangka waktunya itu pasti akan sangat panjang. Jadi nggak bakalan instan, karena perjuangan kita, masalah hidup kita atau apapun itu, ujian kita, itu semua adalah proses dari kehidupan. Kalau kita nggak melihat ke belakang untuk melihat hal positif apa yang telah kita capai, yang telah kita peroleh, kita nggak akan pernah merasakan kebahagiaan atau keberkahan atau kebijaksanaan yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta untuk kita. Jadi untuk melihat kita diberkati, untuk melihat kebaikan atau hal positif yang kita terima, kita harus melihat masa lalu kita, yang udah kita lewati, prosesnya seperti apa. Nah itulah yang menjadikan kita pelajaran atau sesuatu hal yang dapat memberikan ilmu untuk diri kita sendiri. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, 2021 yang aku rasain adalah tentang perubahan ya. Perubahan entah karir, asmara, maupun kehidupan yang aku rasain di 2021 ini adalah tentang perubahan. Dan angka 1 di 2021, new beginning ya, tentang awal baru. Kayak kita kan di 2020 itu udah di reset ya, di reset ulang, seperti kayak pembaruan ya, dimana 2021 ini kita harus siap,
kita harus siap dengan new normal seperti ini ya sekarang. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, harus bisa lebih baik lagi di 2020. Kalau misalkan kita belum bisa menghilangkan energi dari 2020 itu masih ada dan menempel di 2021 ini, kalian akan terombang-ambing. Bahkan kalian akan ngerasakan kesulitan untuk bersosialisasi atau berinteraksi atau melaksanakan sesuatu hal yang harusnya berubah di 2021 ini dan kamu belum bisa atau belum siap. Karena di 2020 kamu belum bisa menyesuaikan diri juga ya. Jadi di 2021 ini kalian harus bisa menyesuaikan dengan keadaan, lingkungan ataupun situasi. Karena banyak sekali, bukan hanya dalam fisik aja, bukan hanya dalam ekonomi atau keuangan atau karir aja yang berubah. Jadi 2021 ini kita harus lebih merubah diri lagi ke arah yang lebih baik. Seperti kita harus menanamkan sesuatu hal yang positif. Kalau misalkan kita menanamkan hal yang positif, itu akan berdampak baik untuk kita ke depannya nanti. Jadi mumpung ini akan awal baru Januari awal ya. Jadi kita harus lebih prepare lagi ya teman-teman. Ya seperti kayak mau masuk sekolah aja kan, pasti akan ada orientasi, pengenalan, seperti itulah. Nah seperti itu juga hidup ya teman-teman. Kita harus siap, kita harus mempunyai rencana dan planning ke depannya seperti apa tentang hidup kita, karir maupun keuangan kita ataupun kehidupan kita. Ya, perubahan apa yang akan kita lakukan untuk diri kita dan untuk orang lain di sekitar kita. Karena ini seperti seperti memanen, seperti menanam ya. Menanam. Jadi 2021 ini seperti menanam. Kita tanamkan hal yang baik pula yang akan kita dapat, bahkan lebih baik lagi. Ketika kita belum siap dan hal negatif selalu menempel kepada diri kita, maka yang negatif pun akan menempel terus ke dalam diri kita. Ya teman-teman, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri juga, harus bisa merubah pola pikir kita menjadi luas ya teman-teman. Jangan terlalu sempit juga, kita harus berpikiran lebih luas lagi, lebih berpandangan kepada orang lain tuh dengan penuh cinta dan kasih, serta melepaskan energi negatif yang kalian masih tertanam ya. Energi negatif yang di 2020 belum kalian hilangkanlah ya teman-teman. Berusaha, paksakan diri kalian untuk memasukkan energi positif ke dalam diri kalian untuk menjalankan hari-hari kalian di 2021 ini untuk lebih baik lagi, untuk mencapai tujuan kalian yang sebenarnya, yang sesungguhnya, untuk lebih bisa menikmati hidup kalian lagi, menikmati keindahan bumi ini. Dan kita harus menjaga juga ya, menjaga bumi kita ya. Banyak orang di sini yang aku rasain, banyak yang belum siap juga menghadapi 2021 ini. Banyak. Mudah-mudahan kita udah mempunyai persiapan di awal tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi tahun 2021 ini dengan bahagia, dengan gembira, ya menikmati proses yang diberikan oleh alam semesta, oleh Sang Maha Pencipta kepada diri kita. Mudah-mudahan kebaikan yang diberikan oleh beliau menanamkan kebaikan-kebaikan di 2021 ini dan akan mendapatkan dampak yang baik lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Karena yang aku rasain, apa yang kita lakukan di 2021 ini akan berdampak pada tahun yang akan mendatang. Jadi persiapkan diri kalian dan pupuk sekarang gitu, tanam sekarang, berikan pupuk yang lebih baik lagi di tahun ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di tahun berikutnya. Ketika kamu merasa down atau energi negatif kamu masih tersimpan, itu akan tetap ya, akan
yang aku rasain itu akan tetap di tahun berikutnya seperti itu. Jadi ubah pola kita, ubah siklus kita, ubah energi kita menjadi positif, supaya kita juga bisa menjalankan hidup kita nanti di tahun berikutnya dengan penuh positif lagi. Ya teman-teman, mudah-mudahan kalian juga menjalani prosesnya ini dengan senang hati, dengan ucap syukur juga kepada Sang Maha Pencipta, karena setiap proses kalau misalkan kita hanya menjalaninya aja tapi tidak mentelaah atau seperti kata itu, prosesnya itu kita nggak nikmatin, kita nggak akan pernah tahu pelajaran apa yang udah kita terima. Jadi kita harus menikmati proses yang udah terjadi, supaya itu menjadi pelajaran yang baik juga buat kita, ya, pelajaran atau situasi hal yang bisa membuat kita lebih baik lagi, ya, karena kita juga nggak mungkin atau nggak akan pernah masuk lagi ke lubang yang sama. 2021 yang aku rasain, untuk ya banyak dari kalian teman-teman yang udah mulai merubah di awal tahun ini ke arah yang lebih positif lagi, membuang semua kesakitan kalian, kesedihan kalian, membuang energi masa lalu kalian atau karma kalian, karma yang diberikan oleh keturunan kalian, atau karma yang baru, atau memulai karma yang baru. Banyak sekali yang udah memutuskan karma-karma tersebut, kesakitan tersebut, ya, karena kalian udah paham, karena kalian udah tahu apa yang harus kalian lakukan di 2021 ini. Mudah-mudahan ya, bukan hanya mengejar materi aja, bukan hanya mengejar kesuksesan aja, tapi kalian juga menyeimbangkan antara keinginan duniawi kalian dengan Sang Maha Pencipta. Karena ketika kita hanya mengejar duniawi aja, kita nggak akan pernah merasakan kayak kebaikan atau kesenangan, ya, ketenangan di dalam jiwa kita. Jadi kita harus menyeimbangkan antara jiwa kita dan Sang Maha Pencipta. Kita harus mengejar kesuksesan juga, tapi diimbangi dengan rasa syukur juga, dengan rasa percaya kepada Sang Maha Pencipta. Banyak orang-orang yang sukses, banyak orang-orang yang kaya, tapi dia tidak pernah merasakan kedamaian atau kebahagiaan. Karena apa? Karena tidak adanya keseimbangan. Jadi aku berharap teman-teman yang mendengar video ini, mudah-mudahan kalian seimbang dan menyelaraskan, supaya kalian merasakan indahnya hidup, supaya kalian merasakan bahwa bukan hanya kesuksesan aja yang kalian raih, yang kalian impikan, tapi kedamaian dan kebahagiaan batin pun yang akan kalian terima. Karena di 2022 yang aku rasain nanti tentang keseimbangan, tentang balance gitu. Kalau kalian belum bisa menanam di 2021 ini, apa yang akan terjadi di 2022 nanti kalian akan paham. Oke? Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir di channel ini. Terima kasih banyak yang udah mendengarkan celotehan aku. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan 2021 ini perubahan baik yang akan kita terima, menanamkan hal yang positif di 2021 ini untuk lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan ya teman-teman, hal positif, hal yang baik, semua yang kebaikan yang kita inginkan di dunia ini, bukan hanya untuk kesuksesan, bukan hanya untuk kekayaan atau mencari jodoh atau apapun itu, tapi kedamaian untuk diri kita juga ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir di channel ini. Terima kasih banyak yang udah subscribe, like, komen, dan share-nya. Tebarkan cinta dan kasihmu sesuai caramu. Assalamualaikum, bye-bye.